Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus masjid dan pengurus pasar, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 8 yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita, keluarga dan saudara-saudara kita yang mengalami sakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ya madda ismun fasil, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ayyuhalladzina amanu mad badal, panjangnya 2 harokat, kena asal amanu dari amanu menjadi amanu. Kunu qawwamina lillahi syuhada, mad wajib muttasil, kalau tadi jaiz sekarang wajib muttasil bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, tanwin ketemu ain, hukumnya idhar. Ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun, tanwin ketemu ba iqlam, khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu, bedakan makhrajnya amanu wa 'amilu, jangan amanu wa amilu atau amanu wa amilu, tidak, tapi amanu wa amilu. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum, idgham mutamassilin, lahum maghfiratun, tanwin ketemu idgham ma'al ghunna, maghfiratun wa ajrun, tanwin ketemu ain idhar halqi, wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum nun mati ketemu kaf, ikhfa ab'ad, suaranya suara ankum. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sempurna hidup kalau kita bisa melaksanakan dua ayat ini, ya Allah. Sebaliknya kalau kita tidak bisa melaksanakan dua ayat ini, bukan cuma hidup kita, hidup keluarga kita, bangsa ini menjadi kacau balau karena tidak melaksanakan ayat ini. Lebih jelasnya silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadikan kalian hidup kalian qawwamina ay qaimina, istiqamah, konsisten dan konsekuen lillahi, karena Allah, bihuquqihi, dengan melaksanakan hak-hak Allah, syuhada, ketika kalian bersaksi dalam transaksi apapun mestinya saksikan bil qisti, dengan bil adli, dengan adil. Wahai orang-orang yang beriman, singkatnya, bersaksilah kalian dengan adil. Katakan salah kalau memang salah, katakan benar kalau memang benar. Katakan putih kalau memang putih, katakan hitam kalau memang hitam. Jangan dibikin abu-abu. Maka saksi itu ditanya sama aparat kepolisian, Bapak melihat dengan mata Bapak? Iya, saya melihat dengan mata saya sendiri, saya dengar dengan kuping saya sendiri, saya tahu secara pribadi saya ada di lokasi peristiwa itu terjadi. Artinya tahu putih dan hitamnya peristiwa. Sampai di sini nyantai, Pak. Sampai di sini belum ada beban. Sampai di sini belum ada apa-apa. Nah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Tapi ketika
Dua orang yang bersengketa tadi, ada satu orang, si A dan si B, sedangkan si B itu orang yang selama ini memusuhi Bapak terang-terangan, memusuhi Bapak, menghina keluarga Bapak, melecehkan istri Bapak. Sedangkan kita menjadi saksi atas si A, teman kita sendiri, dan si B musuh kita sendiri. Kira-kira masih bisa nggak adil? Nah, mulai sebagai manusia yang punya kepentingan dan punya perasaan, pasti kita akan mengatakan si B yang salah, karena si A sahabat kita dan si B musuh kita. Padahal hakikatnya kita tahu si B yang benar, si A yang salah. Itu sudah mulai. Yang pertama, wala yajrimannakum ayyahmilannakum syana'anu qaumin al-kufari alla ta'dilu fatanalu. Bahkan di sini ketika yang bersengketa itu satu umat Islam, satu orang kafir, Bapak menjadi saksi, kira-kira ngebela mana? Ngebela saudara muslim apa membela orang kafir? Sedangkan si muslim yang salah, si kafir yang benar, kira-kira bisa enggak adil seperti itu? Dalam kesaksian mestinya kita adil, mengatakan salah si muslim walaupun itu saudara kita, benar si kafir walaupun itu bukan saudara kita. Mestinya begitu. Yang kedua, kita tahu yang salah itu si A, yang benar si B. Tapi si A sebelum kita berangkat ke meja sidang ngantrin uang 1 miliar ke rumah kita, sedangkan si B nggak pernah datang, jangankan ngasih uang, datang pun nggak pernah. Dalam kondisi yang kedua ini, kira-kira bisa nggak adil? Nah 1 miliar kira-kira. Allahu Akbar. Padahal ketidakadilan Bapak, ketidakadilan saksi dalam pemilu ini membuat negara error. Gara-gara mereka, ketidakadilan Bapak membuat hukum dan keluarga error. Maka kata Allah, ulangi lagi perintah Allah. Tadi mengulangi, Allah merintahkan dengan kalimat fil amr, kunu fil amr. Di sini ditambah lagi dengan fil amr, kata Allah, i'dilu, adillah. Kenapa ini diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dari 2 kasus tadi, yang satu pertemanan dan permusuhan, yang satu suap menyuap, dua-duanya ini bisa membuat kita tidak adil. Maka Allah ulang ini, ihdilu, adillah bil adwi, dalam masalah permusuhan, wal wali, dan masalah perwalian, adil. I'dilu huwa aqrabul taqwa, karena adil itu menjurus kepada ketakwaan kepada Allah. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu tahu itu merah dibilang hitam, kamu tahu itu putih dibilang merah. Allah tahu.
Dan saksi di zaman sekarang ini sudah sulit yang menepati ayat ini. Ada saksi bayaran, ada saksi ahli, saksi yang sesungguhnya malah nggak mau datang ke meja sidang. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah berjanji untuk orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang beramal soleh, wa'dan hasanan, dengan janji yang sangat baik, bahwa orang-orang yang beriman dan amilus solih lahum maghfirah, dengan melakukan amal soleh mereka akan mendapat ampunan dari Allah. Tidak cuma mendapat ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Ibadah dan maksiat yang kita lakukan ini pahalanya dan dosanya tidak cuma satu jurus Bapak, tetapi ada tektoknya, semacam main kerambol. Yang di center itu ternyata tujuannya anak, bahkan 3. Begitu juga ibadah. Kalau kita ibadah, pahalanya bukan pahala ibadah saja, bukan, tetapi yang pertama lahum maghfiratun, dosa masa lalu kita itu dikurangi oleh Allah. Sebelum Allah memberikan pahala kepada kita, dosa kita sudah dikurangi terlebih dahulu, baru ditambahkan pahalanya. Bukan cuma hanya pahalanya saja, tetapi begitu juga ketika kita berbuat dosa, bukan cuma nambah dosanya saja, tetapi pahala kita sebelumnya udah dikurangi dengan maksiat itu. Hati-hati, hati-hati. Ini sistem tektok, nggak satu jalan, nggak satu arah. Sedangkan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabul jahim, mereka adalah penghuni neraka. Sudah diresmikan oleh Allah di dunia sekarang ini, sudah diresmikan sebagai penghuni neraka. No, rasakan no, saksi-saksi palsu. Rasakan saksi-saksi bayaran, saksi-saksi ahli yang tidak istiqamah dengan keadilan. Allah langsung ngecap adalah penghuni neraka. Mati juga belum, tapi sudah Allah ngecap penghuni neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmatallah, ingatlah kalian kepada nikmat Allah. Idhamma qaumun, kalau kalian betul orang-orang yang beriman, jangan balas sedikit sakit hati kalian kepada dia dengan balasan yang kalian lakukan. Jangan, biarkan Allah yang membalas. Dan itu pengalaman saya Pak di Muara Baru. Saya nggak pernah ngebalas jelek sama tetangga yang jelek sama saya, tapi Allah mengebalasnya. Apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Madinah. Di perjalanan Rasulullah dikejar oleh seorang geng preman Quraisy, namanya Suraqah. Suraqah itu diambil dari kalimat Madi, Saraqah yasriku sirqah, pencolong, dia berarti begal. Rasulullah mengendari unta, telak, sedangkan Suraqah berkendaraan kuda. Bagaimana cepatnya lari kuda mengejar langkah unta. Sekejap Rasulullah kekejar oleh kudanya Suraqah.
Sekitar 3 meter Suraqah dari belakang Rasulullah, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ada Suraqah di belakangmu, sudah melugas pedangnya, ingin memenggal lehermu. Nabi nengok, begitu ditengok Suraqah, kudanya ambles kakinya, Suraqah jatuh ke atas pasir. Hati Nabi, hati yang suci, melihat orang yang jatuh di depan dia. Nabi turun dari untanya, bangunkan Suraqah, bangunkan kudanya, bertanya, enggak ada apa mas? Enggak ada apa-apa mas? Enggak. Naik lagi Suraqah ke kudanya, Nabi naik lagi ke untanya, jalan meneruskan perjalanannya yang diniatkan sedia kala. Sudah jauh Nabi Muhammad berkendara unta, Suraqah berpikir, kenapa saya jadi jatuh? Dikejar lagi oleh Suraqah. 2 meter lagi, malaikat Jibril ngasih tahu lagi, Muhammad, ada Suraqah mengejarmu kembali. Ditengok oleh Nabi, persis seperti tadi, kaki kudanya ambles ke pasir dan Suraqah terjatuh sampai 3 kali. Apa Rasul membalasnya? Tidak. Tidak. Seandainya bapak lagi bagi motor, ada yang nyalip motor bapak, pengen nabrak bapak, kemudian dia jatuh di depan bapak, kira-kira dia apain tuh? Nabi nggak membalasnya sampai 3 kali. Nabi. Begitu juga idhamma qaumun, ketika kaum Quraisy sudah mengangkat tangannya, ayamudu ilaikum aydiyahum liyaqtiyakum bih, untuk membunuh kalian, maka fakaffa aydiyahum ankum, Allah lah yang menahan tangannya, tiba-tiba tidak bisa bergerak dan tangannya tidak ada tenaganya, jatuhlah pedang dari tangan. Itu urusan Allah, enggak mesti kita